are good all the time, all the time. 'Cause you are good, you are good all the time, all the time. 'Cause you are, yes you are, yes you are. Say, all the time. all the time. 'Cause you are good, you are good all the time, all the time. 'Cause you are. Come on, music, puji Tuhan, haleluya. Sing it out. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari sama-sama tinggikan Tuhan. Say, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. One more time. Shalom City of Love Church. Happy New Year. Kita bersuka cita hari ini, kita diizinkan Tuhan, disertai Tuhan di sepanjang tahun 2020. Dan hari ini kita boleh bersuka cita karena kita masuki tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Saya percaya Tuhan telah menyertai kita sepanjang pandemi ini. Dan kita hari ini boleh ada dalam keadaan yang baik dan sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya karena kita dipersiapkan untuk menjadi dewasa rohani. Setelah kita dilahirkan kembali, kita menjadi dewasa rohani dan kita siap memiliki integritas di hadapan Tuhan dan manusia. Karena itu, mari kita bersuka cita. Karena Tuhan akan terus menuntun, memimpin, melindungi, menjaga, bahkan Tuhan akan memberikan bimbingan buat setiap kita. Sehingga sepanjang tahun 2021, kita selalu keluar sebagai pemenang. Mari, Bapak Saudara, di tempat kita masing-masing, siapkan hati kita akan memuji menyembah Tuhan. Dan sebelumnya, kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita akan masuk dalam memuji menyembah Tuhan. Semua ikut di rumah kita masing-masing, tempat Bapak Saudara masing-masing. Kita memuji menyembah Tuhan sama-sama. Haleluya, saudara. Mari saya ajak kita untuk memuji Tuhan karena Dia layak dipuji dan layak disembah. Sebab Dia pelukis cakrawala, Dia merangkai jagat raya, Dia pencipta alam semesta. Haleluya. Datanglah dan bertahta Tuhan.
katakan pelukis cakrawala. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta Tuhan, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great are you, Lord Jesus. Woo! Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta. Woo! Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat-mu dinyatakan Tuhan. Haleluya. Oh, great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great are you, Lord, our God. Haleluya. Mari saudara, saya ajak kita untuk nyanyi sekali lagi. Katakan kami rindukan kuasa lawatan. Yes, Lord Jesus. Amin. Sekali lagi katakan kami rindukan Tuhan. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Lebih dahsyat lagi katakan, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God, our God. Haleluya, Yesus. Great are you, Lord Jesus. Haleluya. Woo. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami rindukan Tuhan Yesus, kuasa lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Terus Tuhan bawa kami dekat Tuhan. Bawa kami dekat Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami rindukan Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I can't
worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you, as I worship you, Jesus. Oh, Jesus, I set my eyes upon your feet, Jesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love, responding to your love. I cast my feet and surrender all to you, Lord. Here I worship you, I worship you, Jesus. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord Jesus. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, Jesus, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet, sweet song. Let this be a sweet song to you. Amen, Tuhan. Let it be a most that I can give. Let this be a worship from
'Cause we need you, Lord. We need you more. We need you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Lord Jesus. Because you are worthy, Lord, of every honor, every praise, Lord. You're worthy, Lord Jesus. Amen, Lord Jesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, I'll be a vessel. I'll be a vessel for honor. I will sacrifice useful for the master. Prepare for every good work. I'll live for you, Jesus, for honoring you. My heart is for honoring God. Amen, Tuhan. 'Cause I live for honoring you. My heart is for honoring God. Your vessel, Lord Jesus.
sama-sama katakan, I live for honoring you, Jesus. I live for honoring you. My life is for honoring God. I live for honoring you. I live for honoring you. My life is for honoring God. I live for honoring you, Jesus. I live for honoring you. My life is for honoring God. I live for honoring you. I live for honoring you. My life is for honoring God. I live for honoring you, Jesus. I live for honoring you. My life is for honoring God. Oh Jesus, I live for honoring you, Jesus. My life is for honoring God. My life is for you, Jesus. My life is for honoring God. My life is for honoring. My life is for honoring God. Hallelujah, Jesus. My life is for honoring you, Jesus. You are worthy. You are worthy of every honor, every praise, every worship. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa sama-sama. Bapa, saat ini kami datang dengan sehati, dengan sepakat, sesuai dengan firman-Mu, jika dua orang daripadamu sepakat, meminta apapun juga, permintaannya akan dikabulkan. Sebelum kami meminta Tuhan, kami mau bersyukur untuk perjalanan hidup kami selama tahun 2020, melewati pandemi, sehingga kami boleh semua selamat sampai pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur itu karena kebaikan-Mu. Ini karena kasih setia-Mu yang tak berkesudahan, rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Engkau sungguh baik. Untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Kau telah lahir ke dunia. Kau telah mati di atas kayu salib. Kau telah bangkit pada hari yang ketiga. Karena kasih-Mu yang begitu besar pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ada tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Karena di tahun 2021 kami akan berbuah lebih banyak lagi Tuhan. Karena tahun 2021 adalah tahun kedewasaan. Adalah tahun di mana kami harus memiliki integritas. Blameless, tak bercacat, kedapatan kudus di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mohon kepadamu, Tuhan, sumber damai sejahtera, biarlah Engkau menguduskan kami seluruhnya, agar tubuh, jiwa, roh kami kedapatan tak bercacat, kedapatan kudus di hadapan-Mu, tak bernoda Tuhan. Tuhan, kami mau memiliki integritas, tapi kami percaya itu dimulai dengan pertolongan-Mu. Engkau yang memampukan kami, karena untuk menjadi integritas tidak mudah, tetapi kami percaya dengan penyertaan Tuhan, dengan Engkau Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan memberi kami kekuatan sehingga kami boleh hidup berintegritas di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Ini waktunya di mana Pentakosta yang ketiga sedang terjadi dan kami akan menjadi alat-Mu di dalam amanat agung, melakukan amanat agung di akhir zaman ini. Terima kasih, hamba-Mu terus berdoa. Kami sepakat berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan. Baik yang ada di gereja City of Love maupun semua umat Tuhan
di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Ada kekuatan yang baru di tahun 2021 ini. Ada semangat yang baru. Yang patah hatinya dipulihkan saat ini Tuhan. Tuhan, Kau tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Kau memberi kekuatan yang baru. Kau memberikan Tuhan semangat yang baru. Tuhan, kami bawa iman setiap anak-anak-Mu. Kami tetap percaya Tuhan. Tahun ini, walaupun secara manusia tidak lebih baik, tetapi di hadapan Tuhan, kami akan mengalami hal-hal yang lebih baik di tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan. Baik secara fisik atau ada yang sakit rohaninya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat keadaan bangsa ini. Bahkan keadaan ekonominya Tuhan. Kami percaya ada transformasi. Kau beri hikmat pada Bapak Presiden, kemudian Bapak Wakil Presiden, segenap kabinet. Bahkan juga mengenai vaksin ini. Biar rencana Tuhan, kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Terima kasih Bapak. Engkau akan terus menuntun Indonesia. Karena penuaian yang terbesar dan terakhir mulai dari bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami mau Tuhan menyatakan iman kami. Sesuai yang ada tertulis di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan Kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami bersyukur saat ini hati kami telah menjadi tanah yang subur. Sehingga benih firman Tuhan yang akan disampaikan, kami akan menerimanya. Dan benih itu akan berakar, bertumbuh, sehingga hidup kami berbuah. Kami dirubahkan oleh firman Tuhan, kami disembuhkan oleh firman Tuhan, kami juga dipulihkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati firman Tuhan katakan, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan. I live for honoring you. My life is for honoring God. I live for honoring you, Jesus. I live for honoring you. My life is
Hari ini kita sudah ada di tahun 2021. Ini hari yang ketiga di tahun yang baru, tahun 2021. Selamat tahun baru, selamat berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Saya percaya kalau kita berbicara integritas, di dalam integritas ada unsur kedewasaan. Karena anak kecil tidak akan mengerti soal integritas. Kalau kita bicara sama anak kita, kamu harus integritas ya. Mungkin dia akan bertanya, apa? Apa itu integritas? Mami, integritas itu makanan apa? Mungkin dia akan bertanya. Saudara, integritas hanya bisa dilakukan dan dipahami dan dimengerti oleh orang yang dewasa. Dan kebetulan kita masuki angka 21. Angka 21 adalah umur seorang laki-laki di mana dikatakan umur 21 adalah menunjukkan tentang kedewasaan. Di akhir tahun yang lalu, akhir tahun 2020, anak saya berulang tahun dan memasuki umur 21. Saya berikan dia ayat dari 1 Korintus 13 ayat 11. Dikatakan firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi, menjadi dewasa adalah berbicara perubahan dari kanak-kanak berubah menjadi dewasa. Dan untuk berubah menjadi dewasa harus meninggalkan cara berpikir, cara berasa, cara berkata-kata yang kanak-kanak. Jadi kedewasaan berbicara perubahan. Karena itu firman Tuhan juga berkata, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pada waktu kita menerima kehidupan yang berkelimpahan, kita dirubahkan menjadi dewasa. Nah, dikatakan kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Apa itu kekanak-kanakan? Apa itu sifat kanak-kanak? Saya ambil 3 contoh saja dari sifat kekanak-kanakan. Yang pertama adalah tidak konsisten. Kanak-kanak itu dia tidak akan konsisten. Yang kedua, tidak bertanggung jawab. Anak-anak belum bisa bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak berpikir panjang. Anak-anak belum bisa berpikir panjang. Tetapi kenyataannya juga bahwa ada orang yang sudah berumur 21 bahkan lebih dari 21 tahun, tapi masih merasa seperti kanak-kanak, berbicara seperti kanak-kanak, bahkan berpikir seperti kanak-kanak. Kita katakan dalam bahasa Inggrisnya childish. Saudara, karena itu mari kita perhatikan keadaan kita. Apakah kita sudah meninggalkan sifat kanak-kanak ini? Karena integritas hanya bisa dilakukan oleh orang yang dewasa, yang punya kedewasaan. Nah saudara, kedewasaan bukan hanya berbicara umur, tapi kedewasaan juga berbicara karakter. Karena itu mari kita lihat. Yang pertama, kekanak-kanakan itu tidak konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten itu berbicara perkataan dan perbuatan kita sama. Iman dan perbuatan kita sama. Ya. Jadi artinya waktu kita berkata aku percaya, aku punya iman. Kalau perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita punya iman, maka itu tidak konsisten. Kemudian juga perkataan kita dan perbuatan kita harus sama. Tidak boleh on off. Hari ini punya iman, besok goyah lagi. Itu tidak konsisten, saudara. Jadi sifat kedewasaan atau integritas berbicara seorang yang konsisten, tidak on off, tapi konsisten. Yang kedua, berbicara kedewasaan atau integritas berbicara seorang yang bertanggung jawab. Anak-anak belum bisa bertanggung jawab. Artinya semua yang dilakukan harus berani dipertanggungjawabkan atau harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ada konsekuensi dalam setiap perbuatan kita. Seorang di dalam Alkitab bernama Daud. Kita tahu Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dikatakan, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Berarti Daud adalah orang yang spesial di hati Tuhan. Tetapi suatu hari dia pernah jatuh dalam dosa.
Dia berselingkuh. Dia jatuh dalam dosa, bukan hanya berselingkuh dengan Batsheba, tapi dia merencanakan pembunuhan, bahkan juga melakukan pembunuhan terhadap suami dari Batsheba, yaitu Uria, saudara. Dan saudara tahu, walaupun Daud bertobat dan Tuhan mengampuni dosa Daud, ingat Tuhan pasti mengampuni, waktu engkau mengaku dosamu, Tuhan pasti mengampuni. Tetapi ada konsekuensi, ada yang harus dipertanggungjawabkan, saudara. Apa itu? Dosanya walaupun sudah diampuni, tapi ada satu konsekuensi, dia kehilangan anaknya. Kemudian dia mengalami peperangan demi peperangan, bahkan keturunannya juga mengalami peperangan demi peperangan. Karena itu konsekuensi dari perbuatannya. Karena itu seorang yang dewasa harus memikirkan, harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, saudara. Kemudian sifat kekanak-kanakan juga berbicara orang yang tidak berpikir panjang. Saudara, anak-anak belum bisa berpikir panjang, masih pendek pikirannya. Mau-maunya dia aja gitu ya. Jadi kalau mau marah, marah aja, itu anak-anak, saudara. Mau ngambek, ngambek aja. Nggak peduli dia. Di tengah umum, kalau dia mau minta barang, saudara, mau di mall, mau di banyak orang, saudara. Dia kalau mau minta sesuatu, nggak peduli, dia akan nangis, dia akan nangis gerung-gerung, dia akan, orang Jawa bilang gelesotan apa ya, dia di lantai, dia akan nangis gitu. Nggak peduli, pokoknya dia mau ngambek, mau marah, mau nangis, nangis aja, ngambek aja, marah aja, mau jutek aja. Itu seorang yang kekanak-kanakan juga ada seperti itu. Orang dewasa tapi tidak peduli, pokoknya dia mau marah aja. Dia nggak bisa mengendalikan diri, dia nggak bisa menguasai dirinya. Dia kalau mau ngambek aja, mau jutek, nggak peduli terhadap siapapun, dia akan jutek aja gitu. Nah saudara, kalau ditanya di gereja ada nggak seperti itu? Banyak juga orang seperti itu. Ada orang yang bilangnya dia mau melayani. Dan saya percaya kalau kita mau melayani berarti kita ada komitmen. Saudara, tapi dia mau melayani tapi nggak punya komitmen. Suka-suka dia aja. Ya. Mau, kalau lagi suka pelayanan semangat. Tapi kalau lagi nggak suka, lagi males, seenaknya dia aja. Saudara, itu childish, itu kekanak-kanakan. Dia tidak konsisten, tidak punya tanggung jawab terhadap komitmennya. Dia juga tidak berpikir panjang bahwa apa yang dia lakukan bisa merugikan orang lain. Saudara, itu kekanak-kanakan. Dan itu terjadi, saudara. Walaupun bukan hanya di luar gereja, tapi di dalam gereja pun banyak yang seperti itu. Nah, itulah manusia, saudara. Makanya Tuhan berkata demikian dalam firman-Nya, dan ini menjadi tema di tahun integritas ini dari Mazmur 24 ayat 3-5. Dikatakan demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa itu? Tuhan bilang, Tuhan kasih standar, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, dikatakan tadi, gak semua orang, saudara, bisa naik ke atas gunung Tuhan. Gak semua orang bisa berdiri di tempatnya yang kudus. Saudara, bukan berarti Tuhan mempersulit atau membatasi seperti itu. Tetapi memang ada standar Tuhan. Gak semua orang, saudara. Karena dikatakan bukan hanya orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tapi juga tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Karena berarti banyak orang penipu, saudara. Ya, banyak penipu, banyak orang seenaknya. Coba bayangkan, saudara, kalau kita berbicara istana negara, ya, tempat presiden kita. Kalau semua orang boleh seenaknya masuk dalam istana, saya percaya itu akan menjadi kacau, saudara. Karena itu ada standar, ada prosedur untuk bisa masuk dalam istana negara. Itu bicara istana negara. Apalagi ini berbicara Gunung Kudus Tuhan. Ini berbicara satu tempat yang kudus.
Karena itu Tuhan kasih standar. Adalah orang yang punya integritas. Apa itu yang orang yang punya integritas? Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Saudara, itulah integritas. Nah, saudara, dalam Alkitab ada seorang yang ditulis, ada seorang yang punya integritas, namanya Daniel. Mari kita lihat, saudara, Daniel seperti apa? Seorang yang punya integritas. Dari Daniel pasal 6 ayat 5, dikatakan di situ, Daniel ini adalah seorang yang dipilih, seorang pilihan. Gak semua orang bisa menjadi orang yang dipilih oleh raja. Saudara, karena itu orang yang punya integritas pasti akan mendapat promosi dari Tuhan. Nah, dikatakan kalau dia mendapat promosi, kita lihat ayat ini, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan daripadanya. Wow, saudara. Saudara, kalau saudara memiliki integritas bukan berarti saudara tidak punya masalah. Pasti ada masalah tetap, bahkan mungkin orang yang punya integritas akan memiliki lebih banyak masalah daripada orang yang enggak integritas. Kenapa, saudara? Ada orang yang sirik. Ada orang yang enggak suka saudara punya integritas. Kalau saudara bilang, saya tidak punya orang yang sirik, Pak, kepada saya semua oke-oke aja. Minimal saudara, iblis enggak suka sama saudara. Kalau saudara punya integritas. Karena itu, saudara, pasti ada orang yang mau menjatuhkan. Bahkan iblis dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin mendakwa saudara. Dan dikatakan Daniel ini dicari alasan, dicari kesalahannya. Nggak ada, saudara. Itu namanya integritas. Dia blameless. Tidak ada kesalahan. Dia setia, saudara, dikatakan. Dia tidak lalai untuk melakukan pekerjaannya. Jadi dia setia, saudara. Nah, saudara, kemudian orang-orang yang sirik ini mencari cara untuk mencari kesalahan Daniel. Waktu didapatkan dia tidak ada kesalahan, blameless, saudara. Akhirnya mereka mencari taktik, saudara. Dengan, kalau kita baca ya saudara, bahwa mereka mengusulkan bahwa, karena mereka melihat Daniel ini integritas karena ibadahnya. Dia tidak punya kesalahan karena dia selalu konsisten untuk beribadah. Ya, dia terus tidak pernah lupa, dia tidak pernah melalaikan ibadahnya, saudara. Nah, saudara, dan ini yang mau dicari kesalahan itu. Mereka mengusulkan dalam sementara waktu bahwa mengusulkan kepada raja bikin aturan supaya selama beberapa waktu, jangka waktu ini, semua harus nyembahnya kepada raja. Nggak boleh menyembah kepada Allahnya. Nah, saudara, akhirnya benar, raja mengeluarkan peraturan itu. Nah, di ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan apa, saudara, lihat? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, seorang yang punya integritas, dia pasti punya komitmen dengan Tuhan. Pasti, seperti yang saya sampaikan di Natal yang lalu, bahwa orang yang dewasa, dia pasti punya kehidupan. Dan kehidupan itu dimulai dari sumbernya dari hati. Karena hati ini yang harus dijaga supaya kita punya kehidupan. Dan bagaimana kita menjaga hati kita, kalau saudara masih ingat khotbah saya di ibadah Natal tanggal 20 Desember yang lalu, saudara, bahwa bagaimana kita menjaga hati kita adalah dengan selalu melakukan kehendak Bapa. Dan bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa, yaitu dekat. Kita harus dekat dengan Tuhan. Itu Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka Tuhan akan meluputkan, membentenginya. Dan waktu engkau berseru, Tuhan akan menjawab. Nah, karena itu, saudara,
Daniel ada salah satu contoh yang hatinya dekat dengan Tuhan, makanya dia punya integritas. Nah saudara, waktu dia mendengar ada masalah, orang yang punya integritas, saudara, bukan berarti nggak ada masalah ya saudara. Tetapi waktu dia menghadapi masalah, dia tidak cari alasan, dia tidak mencari yang lain, tapi justru waktu dia mendapatkan masalah di depan dia langsung tetap mencari Tuhan, saudara. Dia langsung pergi ke rumahnya, dia naik ke lotengnya, di mana di situ ada tingkap-tingkap tempat dia berdoa. 3 kali sehari dia selalu berdoa, berlutut di situ dan memuji Tuhan. Saudara, dia nggak komplain, dia bilang, wah ini gara-gara cari Tuhan, ya. Makanya ini, saudara, kalau saudara baca selanjutnya, dia akhirnya ditangkap, saudara, ya. Dia tertangkap tangan, istilahnya dia lagi bersembayang, lagi berdoa, tiba-tiba digerebek, saudara. Dia ditangkap. Dia nggak bilang, waduh, gara-gara cari Tuhan, aku ditangkap malahan. Tahu gitu nggak usah cari Tuhan dong. Atau biar cool down dulu deh, supaya aturannya orang-orang agak lengah, atau berhikmatlah, jangan beribadah dulu. Enggak, saudara. Orang yang punya integritas, dia punya komitmen, dia konsisten, saudara. Walaupun ada ancaman, saudara. Dan walaupun terbukti, akhirnya dia ditangkap, saudara. Tapi itulah seorang yang integritas. Dia tetap melakukan komitmennya kepada Tuhan, saudara. Nah saudara, kemudian apa yang terjadi ya? Hukumannya adalah dia harus dimasukkan ke dalam lubang singa, saudara. Saudara, raja waktu mendengar itu, karena ini adalah orang yang punya integritas, raja kehilangan, saudara. Dia mencoba membebaskan Daniel, tetapi ya karena didesak bahwa peraturan sudah dibuat, saudara. Ya Daniel harus masuk. Saudara, kita lihat, saudara. Manusia mungkin gak bisa membela saudara, tapi ingat, orang yang punya integritas selalu dibela Tuhan. Ada pembelaan Tuhan buat orang yang punya integritas, saudara. Saudara, akhirnya Daniel masuk dalam lubang singa. Raja semalaman gak bisa tidur. Kemudian pagi-pagi, saudara, dia langsung cari. Dia pergi ke lubang singa itu. Di ayat 21, raja sampai ke dekat gua dan dia berseru kepada Daniel dengan suara yang sayu. Artinya lemes juga, dia takut. Aduh, jangan-jangan Daniel sudah mati dimakan oleh singa. Karena dia tahu orang yang punya integritas ini susah carinya. Gitu. Raja sayang sama Daniel. Dan dia berkata kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Saudara, raja pun tahu. Daniel itu orang yang konsisten, punya komitmen, saudara. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudara, kemudian ada jawaban, saudara. Wow, puji Tuhan. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Saudara, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, saudara. Tapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lihat ini saudara, orang yang punya integritas saudara. Saudara, kedapatan tidak bersalah, singa juga gak doyan saudara. Ya. Singa dikatupkan mulutnya. Tuhan menjadi pembela buat orang yang berintegritas. Sekali lagi, orang yang punya integritas, kalau saudara punya integritas bukan berarti luput dari masalah. Ada masalah. Tapi pembela saudara bukan raja dunia, tapi raja di atas segala raja. Tuhan sendiri akan mengutus malaikatnya, mengatupkan mulut musuh-musuhmu, sehingga mereka tidak bisa mencelakakan engkau. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara, inilah integritas, saudara. Integritas itu berbicara satu kedewasaan rohani, saudara. Integritas berbicara blameless, tidak bisa didakwa, tidak bisa dipersalahkan. Kemudian pada waktu juga dia akhirnya didakwa, saudara. Tuhanlah yang jadi pembelanya. Jangan takut menjadi orang yang punya integritas, saudara. Makanya orang yang memiliki integritas itu pasti dekat dengan Tuhan. Dia punya hati yang dekat dengan Tuhan. Nggak bisa enggak, saudara.
Makanya Tuhan bilang hanya orang yang bersih tangannya, hanya orang yang murni hatinya, yang bisa naik ke Gunung Kudus. Tuhan, artinya yang bisa dekat dengan Tuhan, saudara. Dan ini, saudara, akhirnya Daniel dilepaskan, saudara, dibebaskan. Karena memang dia adalah orang yang punya integritas, selalu akan terus naik dan tidak turun, saudara. Kemudian orang-orang yang mencelakakan Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa. Dikatakan oleh firman Tuhan, belum sampai bawah, saudara, sudah dicabik-cabik oleh singa. Singa paling doyan sama orang yang tidak punya integritas, saudara. Kalau saudara nggak punya integritas, iblis akan mencabik-cabik engkau. Tapi orang yang punya integritas, walaupun iblis mencoba mencari kesalahanmu, tapi waktu engkau kedapatan tidak bercacat, blameless, maka engkau akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Setelah itu, saudara, bukan hanya Daniel yang dipromosikan, nama Tuhan juga ditinggikan. Kalau saudara integritas, nama Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kita sembah akan dimuliakan. Inilah berbicara, saudara, nama Tuhan, kemuliaan Tuhan akan ada dalam bangsa ini. Waktu kita anak-anak Tuhan memiliki integritas. Dikatakan raja pada waktu itu setelah peristiwa ini dia mengeluarkan perintah. Isinya begini, bersama ini kuberikan perintah ke bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dialah yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara, raja mengumumkan untuk semua orang takut dan gentar kepada Tuhan yang Daniel sembah. Karena Daniel punya integritas, maka semua orang harus tunduk, memuji, menyembah Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu kita, saudara, anak-anak Tuhan, punya integritas. Benar-benar, saudara, dimanapun saudara berada, di kantor, apalagi kalau saudara di pemerintahan, saudara yang masih studi, anak-anak muda, milikilah integritas supaya nama Tuhan ditinggikan. Dan Tuhan akan menjadi pembelamu dan engkau akan terus naik dan tidak turun. Tuhan yang akan mempromosikan engkau. Saudara, karena engkau memiliki integritas, engkau kedapatan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan dan manusia, saudara. Dan saudara, Tuhan akan menolong saudara. Ya, saudara jangan takut dengan kata integritas, saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, waktu kita mau masuki tahun 2021 ini dengan komitmen, konsisten, bertanggung jawab, bahwa kita mau memiliki integritas, saudara, Tuhan akan menolong saudara. Saudara, Tuhan selalu melakukan bagiannya kok. Saudara, waktu Nuh dalam bahtera, Nuh kurang lebih ada bahtera, beberapa orang menafsir kurang lebih 1 tahun 10 hari atau 375 hari. Dia tidak bisa melihat dunia luar, saudara. Mungkin situasi Nuh pada waktu itu seperti situasi sekarang kita, saudara, di masa pandemi ini. Kita harus berdiam dulu, kita harus menunggu, ya. Dan waktu penantian ini yang dialami oleh Nuh, mungkin yang kita alami juga saat-saat ini. Tapi saudara, pada waktunya Tuhan akan melakukan bagiannya, saudara. Akhirnya Tuhan melepaskan Nuh. Nuh boleh keluar dari bahtera dengan semua yang ada bersama dia. Dan Tuhan pada waktu itu berjanji bahwa aku tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air bah. Walaupun manusia yang di dalam hatinya terus ada kejahatan. Dan Tuhan kasih pelangi, saudara, sebagai janjinya bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Berarti ada bagian Tuhan. Demikian juga, saudara,
Kalau kita mau memiliki integritas, saudara, Tuhan juga akan mau melakukan bagiannya buat kita. Yaitu Tuhan akan menguduskan, menolong kita. Ya. Kita bukan hasil usaha kita. Jadi saudara, kalau kita berbicara integritas, bukan sesuatu hukum yang menakutkan. Tapi lebih kepada hubungan kita dengan Tuhan yang didasarkan dengan kasih Tuhan. Makanya kalau boleh saya katakan bahwa bukan law, but love. Jadi bukan hukumnya untuk integritas, tetapi karena integritas itu dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, Daniel 3 kali sehari dia selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mazmur 91, semua itu kalau kita diluputkan, dibentengi dalam lindungan Allah, itu karena di ayat 14-nya hati kita melekat kepada Tuhan. Jadi karena hubungan Tuhan dengan didasari dengan kasih, maka Tuhan pasti akan menolong kita, bahkan menguduskan kita. Di dalam Mazmur 41 ayat 13 dan 14, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Saudara, kalau kita punya hati yang murni, hati yang tulus, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menopang kita karena ketulusan hati kita. Tuhan akan membuat kita tegak di hadapannya untuk selama-lamanya. Artinya kita akan memiliki integritas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, saudara. Ayat 14, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Saudara, Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa melewati tahun 2021 ini dengan integritas, dengan blameless. Tuhan akan menguduskan kita seluruhnya agar roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dan blameless atau tak bercacat di hadapan Tuhan sampai kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. The year of integrity, tahun integritas, kita akan mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini dengan penyertaan Tuhan. Pasti bisa. Dan kita adalah orang-orang yang kedapatan tidak bercacat. Tuhan akan mempromosikan kita, saudara. Mari kita harus berpikir panjang. Karena ada rencana Tuhan yang akan Tuhan jadikan seperti kehidupan Yusuf. Tuhan sudah memberikan janji, dia akan dipromosikan oleh Tuhan. Walaupun banyak masalah, problem, banyak godaan, tapi dia tidak menyimpang. Dia tetap fokus, dia tetap menjaga integritas di hadapan Tuhan dan manusia. Walaupun dia difitnah, walaupun ada orang yang gak suka dengan dia, walaupun dia dilupakan juga, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Karena apa yang kau lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti memberi upah. Itulah integritas sebagai awal tahun ini, sebagai pesan awal tahun ini. Mari saudara, ini pesan dari Tuhan melalui gembala sidang kita, melalui Bapak rohani kita. Inilah tahun integritas buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, kami ucap syukur untuk tahun integritas. Terima kasih Bapak. Integritas dihasilkan dari kedewasaan. Setelah kami dilahirkan kembali, setelah kami reborn, setelah 41 minggu kami melewati masa pandemi dari bulan Maret sampai akhir tahun 2020. Hari ini kami sudah dilahirkan kembali dari kasih Tuhan dan dari Roh Kudus. Sehingga kami mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan. Dan ini waktunya saudara, ini waktunya ya Tuhan kami untuk berjalan bersamamu. Memiliki integritas supaya nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kami. Pakai setiap kami, Tuhan kuduskan kami seluruhnya sehingga kami kedapatan tangan kami bersih dan hati kami murni di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh honor You. Kami boleh menghormati Engkau Tuhan. Kami bisa dipakai sebagai alat-Mu untuk tujuan Tuhan yang mulia. Karena kami orang yang memiliki integritas yang sudah dimurnikan sebagai emas yang murni. Dipakai oleh Tuhan kami untuk tujuan yang mulia. Ini kami Tuhan. Ini kami. Kuduskan kami seluruhnya. Sehingga
roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara dengan sempurna. Kami siap untuk berjalan bersamamu sepanjang tahun ini dengan integritas. Kami meninggalkan perkataan kami yang kanak-kanak. Kami meninggalkan perasaan kami yang kanak-kanak. Kami meninggalkan pemikiran kami yang kanak-kanak. Karena kami sudah dilahirkan kembali. Kami sudah memasuki kehidupan yang berkelimpahan. Kami memiliki kedewasaan dan integritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan, amin. I live for honoring you. My life is for honoring God. I live for honoring you. My life is for honoring God. I live for honoring you. My life is for honoring God. I live for honoring you. My life is for honoring God. My life is for honoring God. My life is for honoring God. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di alam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Selamat melewati perjalanan tahun 2021 bersama Tuhan Yesus. Saya percaya kita akan terus disertai, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan sampai ketemu di ibadah online City of Love Church minggu depan. Immanuel. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat,
Apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Come on, say, 'cause you are good all the time, all the time. 'Cause you are good, you are good all the time, all the time. 'Cause you are, yes you are, yes you are. Say, all the time, all the time. 'Cause you are good, you are good all the time, all the time. 'Cause you are. Come on, you sing puji Tuhan, haleluya. Come on, sing it out. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari sama-sama tinggikan Tuhan. Say, people from every